Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. My name is Yona Magita. In this video, I will explain to you about the scope of historical and comparative language based on my understanding. So, correct me if I'm wrong. The first is what is the overview of historical comparative linguistics? Uh, Based on my understanding, this historical comparative studies about related group serial infection, word formation, syntax, and vocabulary. Jadi seperti judulnya itu komparatif, itu mengcompare. Nah, dari komparatif, jadi komparatif yang kita lakukan ini ditemukanlah terdapat similar infection atau apakah terdapat similarism dari word formation, syntax, dan vocabulary dalam sebuah klausa, frasa, ataupun yang lainnya. Kemudian, historical comparative itu provide insight into their history, prehistory, and origin. Jadi setelah kita mendapatkan similarism ataupun perbedaannya nanti, dari situ kan kita dapat informasi dari bahwa tentang sejarahnya atau prasejarahnya atau bagaimana asal-usulnya dari similarism atau hmm, perbedaan yang kita temukan itu. Kemudian, historical comparative linguistics ini deals with linguistic historical processes like language splitting and linguistic condition for change. Kemudian dalam historical comparative ini ada dikenal dengan sinkroni dan diakroni. Synchrony was proposed firstly by Saussure. This synchronic relationship, is one where two similar things exist at the same time. Modern American English and British English itu memiliki synchronic relationship. Jadi di synchronic relationship itu ada dua kesamaan yang hadir dalam satu waktu yang sama. Contohnya nih Modern American English sama Modern British English itu ada synchronic relationship karena mereka mempunyai dua kesamaan dalam waktu yang sama. Kemudian kita pindah ke diachrony is the change in the meaning of word over the time. Diachrony is also named as historical linguistic. Nah, diachrony ini biasanya lebih ke evolusional, bagaimana evolusinya, bagaimana sejarahnya. Oleh karena itu, diachrony ini dikenal juga sebagai historical linguistic itu sendiri. Kemudian kita pindah ke synchrony and diachrony approach. First itu synchrony approach. The synchrony approach means studying any aspect of language solely in one particular period of time. As I said before, biasanya typically the present time. The synchrony do not taking into account other periods of time in that language history. Jadi di synchrony approach ini dia mempelajari sebuah aspek dari bahasa tersebut, tapi hanya di satu periode aja. Dia nggak nengok ke periode lain, mau itu sejarahnya kah atau prasejarahnya kah di sejarah language itu sendiri. Kemudian, contohnya, studying the usage pattern of double negative in English. For example, I ain't got no money in the early first century. Nah, jadi misalnya pada saat kita belajar tentang pola double negatif di English, nah di tahun 2021 Masehi, nah yang kita pelajari itu tahun itu aja. Kita nggak nengok ke tahun sebelumnya ataupun bagaimana itu tuh akan terjadi setelahnya gitu. Jadi kita nggak tengok history atau prehistory atau yang lain gitu. Ini without looking into the usage pattern of double negative in English prior to the first century. Kemudian, second approach is diachronic approach. This approach means studying any aspect of language by comparing it between two. Kalau synchronic tadi cuma satu, kalau diachronic itu two bisa two atau bisa lebih dalam periode waktunya tuh bisa dua ataupun lebih. Gitu. Biasanya effectively focusing on the change and evolution of whatever is looking at. Nah, jadi
kayak yang aku bahas tadi di awal, sinkronik itu hanya bahas itu aja, pada masa itu aja. Dia nggak nengok ke belakang atau nengok gimana ke depannya nanti. Sedangkan diachronic approach ini, dia itu mengcompare between dua ataupun lebih bisa jadi periode-periode waktu ini. Hmm, Dia tuh lebih ke evolusional tadi yang aku bilang, kemudian fokus ke perbedaannya atau perubahannya. Di aku ini change and evolution or whatever is looking at. Nah, jadi contohnya ya, misalnya kita saat mempelajari usage pattern of double negative in English, kita pelajari juga di tahun 18 Masehi, kemudian kita compare to mungkin 19 Masehi, 20 dan early 21 gitu untuk melihat perubahan dari evolusionalnya dari di double negative in English ini. Nah, sangat beda sekali kan dengan synchronic. Kalau sinkronik itu hanya fokus pada saat itu saja, tidak melihat ke belakang ataupun ke depan. Sedangkan diachronik ini lebih ke secara seluruhan, lebih ke sejarahnya gitu. Melihat ke perubahan dari sejarahnya atau histori atau prehistorinya tadi, kemudian dibandingkan lagi dengan masa yang saat ini gitu. Makanya diachronik ini dikenal juga sebagai historical linguistics itu sendiri. Kemudian kita membahas tentang synchrony and diachrony in linguistics. So, several distinguish between synchronic, the static, kemudian diachronic is evolutionary, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya gitu. Kalau synchronic linguistic is the study of a language at a particular point in time, seperti yang saya bahas tadi, hanya membahas satu satu masa saja atau pada masa itu saja. Kemudian diachronic linguistic is the study of the history or evolution of language. Kemudian pada saat gimana yang udah dibahas tadi, ke evolution of language. Jadi berbagaimana perubahannya, bagaimana perkembangannya dari tahun sebelumnya, tahun berikutnya, dan pada tahun ini. Gitu. Ya itulah, guys. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.